Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengenalkan sedikit mengenai Skylab. Ini adalah tampilan dari Skylab. Skylab itu merupakan software free dan open source untuk komputasi numerik. Software ini menyediakan lingkungan untuk perhitungan yang dibutuhkan dalam bidang sains dan keteknikan. Skylab menyediakan ratusan fungsi matematis. Software ini memiliki bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dapat mengakses struktur data, plot 2 dimensi, plot 3 dimensi, dan fungsi grafis. Kemudian bentuk dari Skylab sendiri ada 3. Ini ada file browser, kemudian ada Skylab console, dan di sini ada variable browser. Ini file browser berguna bagi kita saat membuka berkas yang dibutuhkan. Ini berkas-berkas yang ada di sini. Kemudian, Skylab Console merupakan tempat untuk menulis perintah pada Skylab. Perintah akan langsung dijalankan saat kita menekan Enter, dan hasil akan langsung ditampilkan. Contohnya, jika saya mengetik misal 8 plus 8, kemudian klik Enter, ini pencet Enter, akan muncul hasilnya 16. Tapi jika kita menggunakan titik koma, misalkan 7 plus 9, menggunakan titik koma, ini jawaban tidak akan muncul karena menggunakan titik koma. Kemudian ini ada variable browser. Variable browser ini dapat memudahkan kita untuk mengingat variabel yang telah kita gunakan, terutama jika variabel yang digunakan berjumlah banyak. Jika kita klik 2 kali pada salah satu variabel, maka kita akan dibukakan jendela variabel editor, misalkan ini. Nah, ini akan muncul variabel editor. Apa sih variabel editor itu? Variabel editor memungkinkan kita untuk melihat isi variabel dalam bentuk spreadsheet. Selanjutnya, nilai-nilai variabel dapat kita ubah menggunakan variabel editor. Kita juga dapat mengupload variabel dengan cara memilih variabel yang akan diplot, lalu mengklik tombol plot dan memilih tipe plot. Ini contohnya tipe-tipe plot di sini. Ini ada grafik, terus ada matplot, grayplot. Ini bisa digunakan sesuai apa yang dibutuhkan. Kemudian ada comment story. Ini dinamakan comment story. Ini menampilkan perintah-perintah yang telah kita jalankan. Seperti tadi saya mengetik ini 8 plus 8, 7 plus 9 akan muncul di sini. Ini tadi perintah-perintah yang telah dijalankan di sini. Kemudian Ski Notes. Ski Notes merupakan tempat untuk menulis perintah dalam Skylab. Ski Notes dapat ditampilkan jika kita mengklik ini, application, terus ini Sky Note. Nah, ini Sky Note. Kemudian perbedaan Skynote dan Skylab Console terdapat pada waktu eksekusi. Skylab Console akan menjalankan hasil perintah dan operasi pada setiap baris. Sedangkan Skynote hanya akan menjalankan hasil perintah jika kita menekan tombol execute. Skynote berguna saat perintah yang akan ditulis itu terlalu panjang. Kemudian pada execute ini terdapat beberapa tipe eksekusi. Ini ada file with no echo, file with echo. Sebagai contoh, ketika saya klik A sama dengan 5, kemudian ini file with echo, maka di sini akan muncul ini A sama dengan 5. Tapi jika execute-nya file with no echo, nah
maka ini tidak akan bisa muncul sini. Kemudian mengenai sintaks atau operator standar dan aritmatik. Skylab memiliki operator standar yang digunakan untuk memproses. Operator-operator ini, jika digunakan untuk memproses matrik, maka akan didapatkan hasil sesuai aturan perhitungan matriks. Di sini ada perhitungan matriks operator. Yang pertama ada assignment atau memberikan nilai pada variabel menggunakan operator ini. Misalkan A sama dengan 8. Ketika tekan enter maka akan muncul 8. Kemudian ada addition atau operator untuk penjumlahan. Misalkan 7 ditambah 8 sama dengan 15. Kemudian ada subtraction atau operator untuk pengurangan. Misalkan 65 dikurang 35, maka hasilnya 30. Kemudian ada juga multiplication atau operator perkalian. Di sini perkalian menggunakan bintang, misalkan 5 dikali 7. Hasilnya 35. Perkalian di sini menggunakan bintang, bukan tanda X ya. Kemudian ada right division atau operator pembagian. Misalkan 35 dibagi atau dibaginya itu pakai garis miring. Dibagi 7. Jawabannya 5. Ini yang right division. Right division itu yang garis miringnya itu miring ke kanan ya. Kemudian ada left division. Left division itu sama aja pembagian, cuma garis miringnya itu berlawanan, beda sama ini. Misalkan contohnya ini ya, 7 garis miring 35, jawabannya 5. Atau sama aja 35 dibagi 7 itu sama dengan 5. Cuma berbeda garis miring ini yang namanya right division, ini yang namanya left division. Kemudian ada juga power atau pangkat. Misalkan 6 bintang 2 sama dengan 36. Maksudnya itu 6 pangkat 2. 6 kali 6, 36. Kemudian ada juga transpose conjugate atau operator khusus matrik. Misalkan A sama dengan ini 1, 2, 3, titik koma, 4, 5, 6. Nah, ini A-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian misalkan A aksen dengan, nah ini. Dan ada juga operator logika. Operator khusus logika hanya akan menghasilkan nilai T atau F. T itu true, F itu false. True itu benar, false itu salah. Dan ada A dan B atau logical AND, A atau B, logical OR, negasi A, logical NOT. Bilangan yang diproses oleh operator di atas yang tadi saya jelaskan adalah 0 sebagai false dan bukan 0 sebagai true. Jadi 0 itu merupakan bilangan bernilai false atau salah. Contohnya misalkan 5 dan 0. Nah, ini false.
false itu salah. Dan misalkan negasi 4 lah false atau salah. Tapi kalau misalkan 7 dan 6 true, benar. Nah, coba kita pakai negasi 0. 0 itu kan katanya bilangan bernilai false gitu. Coba negasi 0 true. Karena negasi itu artinya tidak. Coba lagi negasi 7 lah, jawabannya false atau salah. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata atau ada penjelasan yang memang tidak jelas ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.